Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Salam jumpa lagi dalam program Suara Jemaat dalam TV Jurnal pada sore hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Dia boleh anugerahkan bagi kita, sehingga sore hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita hebat, kuat, tahu menjaga hidup ini, tapi saya percaya semua karena berkat penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, dalam program Suara Jemaat sore hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan sebuah pujian kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sore hari ini kami bersyukur Engkau berikan kesempatan bagi kami pada sore hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menolong, hikmat, pengertian daripada Tuhan jadi bagian hidup kami, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati. Dan para pemirsa yang sedang menonton siaran ini, kami percaya biarlah pengurapan Tuhan jadi bagian hidup mereka, sehingga firman yang boleh kami dengar senantiasa memberikan sebuah kekuatan yang baru dalam hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, biarlah Roh-Mu yang menguasai, memimpin, menuntun firman Tuhan di sore hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di mana sore hari ini kita boleh sehat, boleh kuat, dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Tahukah kita bahwa Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mazmur 33 ayat 18 berkata mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Saya boleh katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari dalam kehidupan ini kita adalah pilihan Tuhan. Saudara-saudara, ada dalam sebuah perhatian Tuhan. Sehingga kalau kita ada dalam kondisi sehat, kuat, ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita tahu menjaga hidup kita, tetapi saya percaya semua karena berkat penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai 15 ini. Kita melihat sungguh luar biasa. Ini kisah menceritakan tentang keberadaan Yosafat dan Yehuda, di mana ketika mereka, saudara-saudara, telah berada di tanah perjanjian, ya, tiba-tiba datang, ya, Moab dan Amon menyerang keberadaan Yosafat dan bangsanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yosafat terkejut,
Bahkan Alkitab mencatat Yosafat menjadi takut. Ya. Dalam ayat 1 yang berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Saudara-saudara yang kekasih, inilah kisah di mana Yosafat diserang oleh Moab dan Amon. Nah, dalam konteks ini, dalam konsep ini, saudara-saudara, saya akan memberikan tema khotbah di sore hari ini adalah menang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam keberadaan hidup kita ini, tanpa Tuhan, tentunya kita tak akan bisa berbuat apa-apa di tengah keadaan dunia yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara-saudara, sungguh sangat menakutkan dan menekan keberadaan hidup kita. Tetapi mari kita akan belajar kisah tentang keberadaan hidup Yosafat ketika dia ada di keadaan yang sulit. Ya, saya boleh katakan karena ketika Yosafat mendengar Amon dan Moab beserta dengan saudara-saudara sepasukan orang Meunim datang menyerang, keberadaan hidupnya dia menjadi takut. Dia menjadi, saudara-saudara, takut dengan keberadaan hidup, dengan kenyataan yang dia alami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yosafat melihat dalam kisah ini, Yosafat melihat kemenangan. Kalau saudara baca seterusnya, walaupun ada di tengah-tengah keadaan yang dihadapi Yosafat yang sebenarnya Alkitab mencatat ada di tengah-tengah keadaan yang menakutkan Yosafat, tapi akhir daripada sebuah kisah ini Yosafat melihat kemenangan dari Tuhan. Sehingga saya sudah katakan tadi, saya berikan tema menang bersama dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, Yosafat melihat kemenangan dari Tuhan. Yang jadi pertanyaannya begini, kenapa Tuhan menolong Yosafat dan bangsanya? Itu yang jadi pertanyaan, saudara. Apa yang membuat Yosafat ditolong oleh Tuhan ketika keadaan yang dia hadapi, saudara-saudara, secara logika mungkin manusia tidak bisa. Dan ini memang Alkitab jelaskan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya boleh katakan bahwa ketika Yosafat menjumpai keadaan ini, Yosafat menjadi takut. Nah, ketika Yosafat menjadi takut, saudara-saudara, dia tidak lari kepada perwira-perwiranya. Dia tidak lari kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini hal yang pertama. Kenapa Tuhan menolong Yosafat? Karena yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Kita tahu keberadaan hidup dari Yosafat, bagaimana dia menjadi anak Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, sehingga Tuhan memakai Yosafat untuk melanjutkan tongkat estafet daripada Musa, sehingga dalam keturunannya yang melihat tanah perjanjian, bukan hanya sekedar melihat, tapi mereka menduduki tanah perjanjian. Ketika keadaan ini datang menekan keberadaan hidup Yosafat, Yosafat menjadi takut. Tapi Yosafat mengambil sebuah keputusan. Dia mencari Tuhan. Adakah dalam keberadaan hidup kita pernah merasa takut dalam hidup ini? Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang kita hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi hari-hari ini, tentunya berbicara tentang sebuah ketakutan itu melanda semua orang. Dan ketakutan ini tidak memandang strata kehidupan manusia. Saudara-saudara, baik dia orang kaya, orang susah,
Ya, orang berpangkat, orang berpendidikan ketika melihat keadaan dunia hari-hari ini ya yang dilanda oleh pandemi, tentunya kita semua merasakan sebuah ketakutan. Bahkan dengan ketakutan ada banyak orang, saudara-saudara, mulai jauh dari Tuhan. Mulai melupakan Tuhan. Ya. Mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Yosafat di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit baginya, ya, tetapi sebuah keputusan yang diambil oleh Yosafat, dia datang mencari Tuhan, ya. Datang mencari Tuhan. Saudara-saudara, Yosafat datang mencari Tuhan dengan cara apa? Kalau kita baca seterusnya, di sana dikatakan bahwa ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga?" Dan seterusnya. Saudara-saudara, Yosafat mencari Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Ya. Dia memanggil kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan apa yang sedang dialami. Nah, saudara-saudara, keputusan yang diambil oleh Yosafat mencari Tuhan dengan cara yang tepat. Dia datang berdoa dan berpuas. Ada banyak kita, ya, ketika kita mengalami keadaan yang menekan kehidupan kita, yang kita merasa sulit untuk terobos, ya, kita cari cara kita, dengan cara kita untuk mencari Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak yang saya jumpai bahwa ketika mengalami, ya, kemerosotan dalam usaha, ya, mengalami tekanan kehidupan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ada banyak orang mencari Tuhan dengan cara yang tidak berkenan. Kenapa? Sebab ada yang banyak cari kepada hal-hal yang di luar Tuhan, saudara-saudara. Mereka datang kepada, ya, alamat yang tidak tepat. Datang kepada orang-orang yang sanggup mampu memberikan mereka keberhasilan, memiliki sebuah kekuatan yang sanggup mampu memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yosafat mencari Tuhan. Dia nggak cari kepada orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia cari Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Saya mau katakan kepada kita, ini solusi yang pertama di dalam keberadaan hidup kita, di mana kalau kita mengalami keadaan yang menekan kita, harus doa dan puasa. Sehingga kita bisa melihat, ya, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Saudara akan melihat kemenangan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita ketika kita mencari Tuhan dengan cara yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, ini hal yang pertama. Kenapa Tuhan menolong Yosafat dan bangsanya? Karena Yosafat mencari Tuhan dengan doa dan berpuasa. Yang kedua, kenapa Tuhan menolong Yosafat? Saya mau katakan yang kedua adalah karena fokus perhatian Yosafat kepada Tuhan. Ini dibuktikan dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan begini. Ya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ya, ini yang saya katakan, Yosafat sadar diri, saudara-saudara, bahwa dia tidak akan mampu, tidak akan kuat melawan. Tetapi kita lihat selanjutnya, di sana dikatakan, ya,
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tertuju kepadamu, kata firman Tuhan. Yosafat, saudara-saudara, mengambil sebuah keputusan mencari Tuhan. Dan dia mengakui bahwa dia tidak akan sanggup untuk melawan bangsa Moab dan Amon ini yang menyerangnya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk terus memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pesan apa yang kita peroleh dalam kisah ini di dalam ayat 12 ini? Saya mau katakan, saudara-saudara, kadangkala kita terbawa dengan masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi, yang menekan keberadaan hidup kita, membuat kita tak berdaya dalam kehidupan ini. Tapi kita melihat, ya, Yosafat, dia fokus kepada Tuhan. Dia terus melihat dan memandang kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu, kalau engkau ingin melihat kemenangan dalam setiap pergumulanmu, kemenangan dalam setiap masalah hidupmu engkau alami dalam hidup ini, mari kita belajar berfokus kepada Tuhan. Jangan engkau pandang masalah yang engkau hadapi, jangan engkau pandang persoalan yang hari-hari ini kita hadapi, tetapi mari kita melihat Tuhan yang kita percayai. Dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang sanggup mampu melepaskan kita dari setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Haleluya. Asalkan kita terus bawa keberadaan hidup kita untuk terus berpusat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak terbawa dengan keadaan yang dihadapi. Ada banyak orang, saudara-saudara, ketika menghadapi pergumulan hidup, mereka terbawa, jadi malas untuk berdoa, jadi malas untuk beribadah, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Tetapi saudara-saudara perhatikan kisah ini di mana Yosafat terus datang kepada Tuhan. Dia bawa bangsanya untuk terus datang melihat kepada Tuhan, sehingga dalam penulisannya dia menceritakan di mana Tuhan telah menuntun mereka, Tuhan telah menyertai kehidupan mereka. Dia ceritakan, ungkapkan dalam doanya di mana kebaikan Tuhan yang dia alami, rasakan. Dan saya percaya dia memiliki sebuah keyakinan, kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan akan tetap menyertai. Puji Tuhan. Sehingga keadaan tidak membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak melihat masalah, tetapi mereka memandang kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka sebagai anak Tuhan, Yosafat tidak tergoyahkan dengan masalah yang dihadapi. Dia mengalami ketakutan, saudara, tetapi dia tidak tergoyahkan imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu sampai hari itu dia ada karena Tuhan. Tuhan menjadi pusat perhatian mereka, bukan masalah yang menjadi pusat perhatian mereka, tetapi bukan Moab dan Amon yang menjadi pusat perhatian mereka, tetapi yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Allah yang mereka percayai, di mana yang telah menuntun, menyertai kehidupan mereka, sehingga membuat mereka melihat kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Tuhan menolong Yosafat, ya, di tengah-tengah keadaan yang dihadapinya? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, kata Tuhan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ketika Yosafat mendengar Tuhan akan
menyertai mereka. Tuhan akan campur tangan hidup mereka. Apakah Yosafat berpangku tangan? Karena Alkitab bilang, lihat, apakah Yosafat, saudara-saudara, hanya sekedar melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah mereka? Tidak. Alkitab berkata, Yosafat meresponi apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika dia mendengar bahwa mereka akan melihat kemenangan dari Tuhan tanpa mereka berperang, tapi Yosafat sujud menyembah beserta dengan bangsanya, menyembah kepada Tuhan. Dengan kata lain, ya, respon firman Allah atau respon apa yang didengar oleh Yosafat bahwa akan melihat kemenangan, dia memberikan hidupnya untuk menyembah. Dia tidak berpangku tangan melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi dia kreatif, saudara. Ketika dia mendengar hal yang demikian, dia menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dia bawa bangsanya dan hidupnya untuk menyembah kepada Tuhan. Dia tidak berdiam diri. Ini yang saya mau katakan, dia kreatif, saudara. Dia tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan. Dia tidak diam, tetapi dia menyembah kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, sangat dibutuhkan sebagai umat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang kreatif di dalam Tuhan. Ya, jangan kita menjadi orang yang bermasa bodoh, karena Tuhan sudah berikan kemenangan. Ya, janji Tuhan akan kita alami dalam hidup ini. Kita mendengar firman Tuhan dan kita menjadi orang yang bermasa bodoh. Ya, saya kan sudah jadi orang percaya. Saya percaya Tuhan akan menyertai hidup saya. Saya percaya Tuhan akan menolong. Dengar, saudara. Saya mau katakan, bukan hanya sekedar dengan ungkapan kata, tetapi yang dia mau dalam kehidupan kita sebagai umat ketebusan. Kita pakai hidup ini untuk senantiasa memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Meresponi kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kita dengar di hari-hari ini, di keadaan situasi mungkin yang menekan kehidupan kita, yang hari-hari ini kita alami. Atau mungkin dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan. Saudara-saudara, jangan engkau bermasa bodoh melihat keadaan yang dihadapi, ya, dalam kehidupan ini. Tapi mari kita terus datang dan percaya kepada Tuhan. Hidup menyembah kepada Dia dengan keadaan yang dihadapi. Hari-hari ini saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Ada banyak anak Tuhan yang kalah dalam persoalan, yang dulunya dia setia, dia rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan ketika dia mengalami suatu, ya, ujian imannya. Saudara-saudara, dia mulai merasa dia ditinggalkan Tuhan, mulai menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan istri, suami, anak-anak, bahkan yang lebih fatal lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, lihat kesetiaan saya yang dulunya saya begini begitu, dan kenapa saya harus alami? Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini ada banyak proses yang akan kita alami. Tapi percaya, kalau kita terus dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang di dalam Yohanes bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, walaupun ada begitu banyak hal yang kita hadapi, tapi kalau ada firman, kita akan terus bawa kehidupan ini memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, terus bawa keberadaan kehidupan kita ini meninggikan Tuhan. Kita akan terus bawa kehidupan ini senantiasa menyenangkan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai keberadaan kehidupan kita. Bagian yang keempat, kenapa Tuhan menolong Yosafat? Saudara-saudara, ketika dia menghadapi hal yang demikian, saya sudah katakan Yosafat mencari Tuhan. Dia ditolong karena dia datang mencari Tuhan. Tuhan yang dia percayai.
Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Yosafat ditolong oleh Tuhan? Karena Yosafat tidak terpengaruh dengan masalah yang dia hadapi. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang dihadapi. Tetapi dia membawa hidupnya berfokus kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma hidupnya, dia bawa bangsanya, rakyatnya untuk datang kepada Tuhan. Menyerahkan semua pergumulan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka melihat kemenangan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, ketika dia mendengarkan bahwa Tuhan akan senantiasa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan berperang menggantikan dia, saudara-saudara. Dia enggak berpangku tangan dan diam, tetapi Alkitab mencatat dia menyembah. Dia datang bahwa hidupnya menyembah kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara baca seterusnya, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ya, bukan cuma menyanyikan pujian kepada Tuhan, tetapi Alkitab mencatat menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Ada ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Tidak berhenti di situ, mereka menyanyikan pujian dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ada iman dan keyakinan di sana, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita memuji dengan rasa syukur kita pada Tuhan yang didasari percaya kepada firman Tuhan. Ada banyak orang, saudara-saudara, yang hanya sekedar memuji Tuhan, akhirnya mereka tidak dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Ke gereja hanya sekedar datang untuk beribadah, tetapi tidak memiliki kerinduan dan kesukaan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau bilang sore ini kepada kita semua pemirsa yang ada, yang sedang menonton siaran ini, ketika kita mau menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, lakukan dengan hati yang sungguh, yang penuh syukur dan percaya kepada perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib dalam kehidupan ini. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang menjelaskan ketika mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan teralami dalam hidup. Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara. Mereka dibelenggu, dirantai. Tapi Alkitab menceritakan mereka memuji dan menyembah kepada Tuhan dengan iman, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Dan penjara itu goyah. Mereka terlepas dari belenggu. Saudara-saudara yang kekasih, berapa besar masalahmu yang engkau hadapi hari-hari? Seberapa besar tekanan yang engkau hadapi hari-hari? Pesan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah kisah di mana kita melihat keberadaan kehidupan Yosafat yang kita sudah baca sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan memberikan sebuah pesan bagi kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan kita doakan. Dia Tuhan yang kita layani, Dia Tuhan yang kita percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tidak melihat kuasa Tuhan teralami dalam hidup mereka. Padahal kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kepenuhan Allah, janji dan berkat-Nya dinikmati oleh kita. Tetapi ada banyak orang yang percaya tidak menikmatinya. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menjadi orang Kristen-Kristenan. Tapi kita yang mendengar firman Tuhan kepada sore hari ini, para pemirsa semua yang ada di rumah, mari kita lihat, kalau kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang menjadi kepenuhan Allah, berkat-berkat-Nya, saudara-saudara, Dia akan limpahkan bagi kita. Saudara-saudara, asalkan kita terus membawa keberadaan hidup kita untuk terus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat kisah tentang keberadaan Daud,
di mana Alkitab mencatat Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sehingga di dalam kisahnya di mana dia diseret dengan masalah hidupnya, di mana ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia dibawa ke padang gurun Yehuda. Saudara-saudara, di sana saudara-saudara dia dalam keadaan tertekan. Alkitab mencatat dia juga penuh dengan ketakutan karena dia dibawa dengan masalah ini. Saudara, dia ada di padang gurun Yehuda, saudara-saudara. Tapi Daud bisa melihat kemenangan. Daud bisa melihat atau keluar dari keadaan yang sulit ini karena Alkitab mencatat dia pun mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Bukan cuma berhenti di situ. Kalau saudara baca Mazmur 63 ayat 1 sampai 12, di ayat 2 di sana kan Daud mencari Tuhan. Sama seperti Yosafat, dia mencari Tuhan dan dia keluar dari keadaan yang menekannya, yang sulit, Dia ada di padang gurun. Kalau saya belajar bahwa ternyata padang gurun adalah sedikit penghuninya atau jarang orang tinggal di sana. Saudara-saudara, karena di padang gurun dia mencari Tuhan, dia keluar dari sebuah kesulitan hidup, ketertekanan hidup, saudara. Bukan cuma berhenti di situ. Kalau saudara baca ayat 45, Daud pun memuji menyembah kepada Tuhan. Makanya Daud berkata, aku sangat bersuka cita ketika ada orang yang datang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dalam sehari dia 7 kali memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Daud keluar dari hal sulit. Yang ketiga, Daud pun mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupannya, di mana dia disertai oleh Tuhan. Tuhan menolongnya di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, dan dia yakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkannya, sehingga saudara-saudara yang kekasih, dia melihat kemenangan dari Tuhan. Pemirsa yang ada, saya percaya hari-hari ini kalau engkau ada di dalam keadaan yang mungkin menurut pandanganmu engkau tidak akan kuat mampu menjalani, dan mungkin dalam pandangan manusia secara logika dan pemikiran engkau sulit keluar dari keadaan ini, saya mau berkata kepada kita bahwa mari cari Tuhan. Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, kita mencari Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Yosafat dan Daud yang saya sudah kemukakan tadi. Ketika mereka ada dalam sebuah ketertekanan hidup, ada dalam sebuah kesulitan, ada dalam sebuah masalah, mereka datang mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Dan saudara-saudara, Yosafat, Daud, mereka membawa keberadaan hidup mereka berfokus kepada Tuhan. Mereka tidak terbawa dengan keadaan dan kesulitan, tetapi mereka datang untuk memuliakan Tuhan. Di ayat yang kita sudah baca, mereka datang menyembah kepada Tuhan. Mereka datang memuliakan Tuhan. Mereka nyanyikan nyanyian puji bagi Tuhan, nyanyian syukur, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga mereka melihat kemenangan teralami dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan di dalam masalah mereka. Mereka mengalami Tuhan dalam saudara-saudara proses kehidupan yang mereka jalani. Oleh dan sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Sesulit-sulit apapun yang engkau hadapi, jangan pernah engkau lari dari Tuhan. Tetapi mari, saya mau katakan pesan firman Tuhan, mari kita terus percaya bahwa Dia Tuhan sanggup, mampu menolong dan memberkati keberadaan hidup kita. Dia Tuhan yang akan menyertai kita. Dia Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kemampuan di dalam kehidupan ini menjalani
hidup sebagai anak Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara, makanya kita harus punya mental kerajaan Allah. Kalau kita ingin melihat kemenangan dari Tuhan selalu menjadi bagian kita, kita harus memiliki sebuah mental kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, digambarkan seperti apakah mental kerajaan Allah itu di dalam Timotius dikatakan bahwa ya, mental kerajaan Allah digambarkan seperti perwira yang tidak memusingkan dirinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita tidak memusingkan kebutuhan, keperluan kita, tetapi kita mau belajar memfokuskan diri untuk menyenangkan Tuhan. Ya, mental kerajaan Allah adalah orang yang sabar setia, seperti ya petani yang sabar setia menanti ya hasil yang dikerjakannya, panen. Dia akan menerima panen yang telah dikerjakannya, saudara-saudara. Ya, mental kerajaan Allah adalah orang yang senantiasa sabar menunggu janji Tuhan, dan mental kerajaan Allah adalah orang yang senantiasa ya menjalani dalam sebuah pertandingan proses hidup dengan diatur oleh kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sebab mental kerajaan Allah digambarkan seperti seorang olahragawan. Setiap olahraga ada aturannya, saudara. Kalau engkau ingin melihat kemenangan dalam sebuah olahraga apapun, harus taat kepada aturan. Demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan, kemenangan Tuhan, keberhasilan jadi bagian kita, kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa melihat bahwa hal-hal yang luar biasa yang Dia akan kerjakan di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak ada, ya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani kehidupan ini, kita akan melewati sebuah proses hidup yang tidak bisa kita, ya, yang tidak bisa kita, ya, saudara-saudara, keluar dari hal ini. Berbicara tentang proses kehidupan harus kita jalani dalam kehidupan ini, ya. Kalau kita menjalani proses kehidupan ini, saudara-saudara, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu, ya. Sebab kita tidak punya kekuatan apa-apa dalam kehidupan ini sebagai manusia yang terbatas. Kenapa saya katakan demikian? Daud pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya sudah katakan tadi. Sehingga dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-7 dia berkata, sekiranya aku punya sayap, aku akan terbang mencari tempat yang lain. Saudara, apa artinya? Dia mau saudara, menghindar dari masalah hidup. Dia mau menghindar dari apa yang dia hadapi, tetapi tidak bisa. Dia bilang sekiranya, kita tidak akan bisa, saudara. Kita hanya bisa mampu kuat menjalani kehidupan ini dalam sebuah proses kalau kita ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mampu memberikan kekuatan. Tuhan sanggup mampu memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan, situasi apapun yang kita hadapi, Dia Tuhan sanggup mampu membela kita. Dia Tuhan sanggup mampu menyertai kehidupan kita. Kenapa, saudara-saudara? Sebab Mazmur 42 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan. Semua capaian hidup tidak akan bisa memberikan kita ketenangan dalam hidup ini. Tetapi kita akan senantiasa mendapat ketenangan ketika kita berlindung kepada Tuhan. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Saudara, kita jadikan Dia tempat perlindungan, Allah tempat perlindungan kita. Ada banyak orang, ya, dalam keadaan sekarang yang dihadapi, dia berpikir mau kemana. Seolah-olah dalam persoalan hidup yang dia hadapi nggak ada solusi, ya, karena ketertekanan yang dia alami. Tapi Alkitab sudah memberikan solusi bagi kita, jalan keluar, ya, di dalam Mazmur 46. Allah tempat perlindungan kita. Kalau saudara baca di sana ada sebuah perkataan yang berkata Allah tempat perlindungan kita.
Dengan kata lain, hanya kepada Allah kita berlindung. Ya, Mazmur 62 ayat 2 yang ketiga, ya, orang yang dekat dengan Tuhan akan melihat ketenangan jiwa, Saudara. Ya. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Kita akan mengalami ketenangan dalam kehidupan ini ketika kita dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam Mazmur 27 ayat 1-6, diam dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus diam di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan senantiasa ya bisa melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan ketika kita diam di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita jumpai, ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita rasakan. Tapi saya percaya kalau Tuhan ada di dalam keberadaan hidup kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, atau kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan, Dia akan senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalanmu, seberat apapun yang menekan hidupmu, karena masalah yang engkau hadapi, Dia Tuhan sanggup mampu memberikan engkau kemenangan. Makanya saya katakan kita bisa melihat kemenangan karena kita bersama dengan Tuhan. Menang bersama dengan Tuhan. Tidak sia-sia saudara-saudara di dalam keberadaan hidup kita mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan menjadi jaminan dalam setiap kita. Ketika kita melakukan bagian kita sebagai orang yang percaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, aturan-aturan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan akan senantiasa teralami dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, kesimpulan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Ketika kita ada dalam sebuah masalah yang datang tiba-tiba menekan kita, saudara, kita boleh mengalami ketakutan seperti yang dialami oleh Yosafat. Tapi dengar baik kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada Tuhan dalam hidup ini, kemenangan selalu menjadi bagian kita. Kemenangan selalu akan kita peroleh dalam hidup ini. Engkau merasa tertekan hari-hari ini, mungkin engkau merasa bahwa ya engkau tidak kuat, enggak mampu karena keadaan yang engkau hadapi. Tapi saya mau bilang pesan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan kita menang. Amin. Menang bersama dengan Tuhan. Jalani proses kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan engkau akan melihat kemenangan akan selalu menjadi bagian hidupmu. Kemenangan akan selalu menyertai engkau. Sebab Alkitab bilang dalam Amsal 16 ayat 32 bahwa kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Dan itu yang akan teralami, itu yang akan kita alami dalam hidup ini. Karena bersama Tuhan kita pasti menang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sesungguhnya Engkau hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga sore hari ini kami boleh melihat perhatian Tuhan sungguh nyata bagi kami, sehingga sore hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan dalam program di sore hari ini, dalam program Suara Jemaat yang boleh kami lakukan di sore hari ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan sebuah kekuatan, kemampuan para pemirsa yang menonton siaran ini. Tuhan, hamba berdoa ketika mereka ada di dalam sebuah ketertekanan hidup, mungkin ada dalam sebuah kesulitan, mungkin mereka ada dalam keadaan yang sakit, tak berdaya Tuhan.
Hamba percaya Engkau Tuhan sanggup mampu menolong, Engkau Tuhan sanggup mampu membela. Mungkin mereka hari ini tertekan karena usaha dan pekerjaan mulai merosot, menurun ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau Tuhan sanggup mampu memulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Engkau lihat setiap pemirsa yang membutuhkan pertolongan uluran tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau datang, Engkau lawat, Engkau jamah, dan Engkau berkati dalam nama Yesus. Sehingga mereka akan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan mereka akan bawa hidup untuk senantiasa memuliakan Engkau. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dari sore hari ini. Salam dan selamat sore. Tuhan memberkati. Haleluya.